Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti yang udah kita saksikan bersama ya, race Moto3 di Jerman di sirkuit Sachsenring. Akhirnya Veda Ega Pratama yang start dari posisi 13 teman-teman sekalian berhasil finish di posisi yang lebih tinggi daripada posisi startnya, yaitu dia berhasil finish di posisi 8. Luar biasa ya, ya gain 5 position. Nah, seperti apa sih perjalanannya? Ini bisa dibilang tidak mudah sih kalau saya lihat, dan ada beberapa data-data yang juga cukup mengagetkan yang membuat saya sedikit agak sulit menganalisa kira-kira di mana letak apa yang mesti harus diimprove dari Veda Ega Pratama untuk mungkin bisa lebih tinggi hasilnya bila dibandingkan dengan finish posisi 8. Namun secara umum finish posisi 8, terlebih lagi kalau kita bisa melihat perjuangan Veda di lap terakhir, luar biasa teman-teman sekalian. Itu tuh benar-benar luar biasa, dan akhirnya ya finish posisi 8 adalah finish yang kalau menurut saya adalah finish yang posisi cukup baik ya. Bila dilihat dari mana dia Veda melakukan start dari posisi 13. Oke teman-teman sekalian, mari kita akan coba melihat seperti apa jalannya balapan ya, dan juga beberapa data-data ya. Ya misalkan yang pertama ini kita mesti baca lihat yang pasti hasilnya dulu ya. Dimana akhirnya ya kembali nih ya, rookie ya, bisa dibilang rookie, pembalap rookie atau pembalap debutan di tahun 2026 ini ya dari KTM Factory, yaitu Brian Uriarte, itu berhasil finish di posisi pertama, disusul oleh pembalap dari Aspar ya, CF Moto Maximo Kiles, lalu diikuti oleh Mario Bertele. Di posisi 4 ada Marco Morelli teman-teman sekalian. Di posisi 5 ada Rico Salmela. Dan ini membuat teman-teman sekalian posisi 5 teratas dari finisher dari Moto3 seri Jerman 2026 itu diisi semuanya oleh pembalap KTM menggunakan KTM RC4 250cc prototype. Nah, ini tuh juga cukup menarik ya. Kita akan lihat nanti ya kenapa KTM begitu dikjaya di sini. Sementara Honda terdepan itu ada Adrian Fernandez yang finish di posisi 6 meraih 10 poin, disusul oleh Jesus Reyes di posisi ke-7 memperoleh 9 poin, lalu diikuti oleh Veda Ega Pratama yang finish posisi 8 dengan 8 poin dari Honda tim Asia, menggunakan tiga-tiganya ini menggunakan Honda NSF 250 RW. Luar biasa sih ya. Jadi memang secara umum KTM kelihatan banget memang bisa diakui memiliki beberapa ruang yang lebih kencang bila dibandingkan dengan Honda NSF 250. Cuman pertanyaannya, ini tuh kencangnya di sebelah mana ya? Kayak gitu ya. Kita akan lihat ya. Yang pertama adalah nih, saya cuma mau lihat apakah Honda NSF 250 R lebih 50 RW ya, lebih pelan bila dibandingkan dengan KTM RC4 Moto3 prototype dari KTM. Bilang enggak juga gitu teman-teman sekalian. Faktanya adalah Veda Ega Pratama, wah ini kurang kelihatan kesini ya, saya geser dulu dikit ya. Veda Ega Pratama itu tercatat sebagai pembalap yang menorehkan kecepatan maksimum atau speed paling tinggi di sepanjang race Moto3 dan bahkan race weekend teman-teman sekalian. Di sepanjang race weekend Jumat, Sabtu, Minggu itu top speed paling tinggi itu ditorehkan oleh Veda Ega Pratama dengan 216,4 km per jam. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Ya memang tipis bedanya bila dibandingkan dengan pembalap berikutnya yang kebetulan adalah pembalap KTM Ryusei Yamanaka. Ini juga seorang pembalap jebolan dari Asia Talent Cup juga. Dia 216,0. Jadi ya tipis sih sebenarnya, 0,4 km per jam doang ya. Terus diikuti oleh Marcos Uriarte. Terus habis itu Alvaro Carpe, Esteban. Honda berikutnya adalah Nicola Carraro ya, yang membalap di Sniper Teams ya. Terus habis itu ada Adrian Fernandez ya 215,5. Jadi secara umum ada di mana sih sebenarnya kekuatan dari KTM ini bila dibandingkan dengan Honda gitu ya. Nih teman-teman sekalian ya, balik lagi ya, top speed dan average ya.
Kalau tadi bilang top speednya aja, Veda memuncaki top speednya dengan 216,4. Namun secara umum kalau dilihat dari rata-rata top speed yang dilakukan oleh Veda itu juga cukup tinggi teman-teman. 216, 215, 215, 215, ada 250, 215,5, ada 215,1. Secara average 215,5 km per jam dari 5 top speed tertingginya yang ditorehkan oleh Veda Ega Pratama. Itu tinggi banget teman-teman, kencang banget sih. Terus habis itu apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu peta kekuatan dari Veda Ega Pratama? Nih teman-teman sekalian ya, dari balapannya sendiri untuk Moto3 race di Sachsenring, teman-teman sekalian, pemilihan bannya ini bisa dibilang hampir bisa ditebak ya. Misalkan teman-teman sekalian bisa lihat ya konten video sebelumnya yang kita bicara mengenai masalah Pirelli begitu merekomendasikan ban medium atau SC2 untuk balapan Moto3 ya pada saat balapan kering, ternyata memang benar teman-teman sekalian, diikuti oleh hampir semua pembalap di balapannya pada saat race day-nya. Hampir semua pembalap menggunakan kombinasi ban yang bisa dibilang sebenarnya merupakan ban favorit ya, kombinasi ban favorit yang biasanya dipakai oleh Veda Ega Pratama, yaitu SC2 dikombinasikan dengan SC2. Semuanya teman-teman sekalian, baik pole sitter-nya Brian Uriarte, terus habis itu ada Marco Morelli, terus habis itu Hakim Danis yang start dari posisi 3. Ini semuanya pakai SC2. Baru ada Jesus Reyes menggunakan Honda, dia pakai depannya SC1, which is merupakan ban yang lebih soft. Terus habis itu Yamanaka masih tetap. Terus habis itu Joe Kelso itu menggunakan SC1, SC berapa nih? SC2 gitu ya. Sementara Veda Ega Pratama di sini nih ya, teman-teman sekalian ya. Ini Veda Ega Pratama, dia menggunakan ban SC2 yang merupakan memang ban yang biasanya yang dipakai oleh Veda Ega Pratama gitu loh teman-teman sekalian. Nah perjalanannya sendiri sih kalau saya lihat sih memang perjalanan balapannya sendiri itu bisa dibilang ya nggak up and down, tapi memang secara umum kelihatannya memang semua pembalap di sini itu kencang banget teman-teman sekalian. Kita lihat ya di sini itu adalah progres ya, dimana bisa dibilang Brian Uriarte itu memang semenjak start itu selalu berada di depan teman-teman sekalian, dan dia tuh memimpin Untouchable itu sampai 19 lap dari total 23 lap gitu ya. Sementara Veda yang start dari posisi 13 di awal-awal malah agak sedikit mundur ke belakang di posisi 14 sampai 3 lap pertama. Lalu dia balik lagi ke posisi startnya semula, posisi 13 di lap keempat sampai lap ke-6 teman-teman sekalian. Lalu di lap ke-7 Veda itu sempat masuk ke posisi 11. Lalu setelah itu dia masuk lagi ke posisi 9 di lap ke-8 sampai ke-9. Lalu di lap ke-10 itu Veda sempat berada di posisi 8. Habis itu turun sebentar di posisi 9 ya, terus di lap ke-12 sampai lap ke-16 Veda juga berhasil berada di posisi 8 teman-teman sekalian. Lalu setelah itu agak sedikit mundur kayak gitu loh teman-teman sekalian. Di lap ke-18 19 Veda berada di posisi 10, dan bahkan kalau nggak salah itu kita bisa lihat Veda itu fight dekat dengan Hakim Danis, pembalap dari Malaysia. Terus habis itu di 20 itu Veda itu mulai didekati kembali oleh Hakim Danis, dan Hakim Danis sempat berada di depannya Veda gitu kan ya, sampai akhirnya di lap ke berapa nih kalau bisa dilihat ya, lap ke-21 itu Veda dan Hakim Danis itu jaraknya hanya 1, di mana Hakim Danis itu berada di posisi 11, Veda di posisi 12. Ini itu cepat berlangsung sekitar 1 atau 2 lap gitu, sampai akhirnya Veda itu bisa dibilang itu menorehkan sebuah manuver-manuver yang benar-benar bisa dibilang nge-push banget, terutama di lap terakhir atau lap ke-23, sehingga dari posisi 12 itu Veda akhirnya bisa gain position 4 posisi, sehingga dia bisa menyentuh garis finish di posisi ke-8 teman-teman sekalian. Itu luar biasa sih perjalanannya. Dan mengenai championship atau klasemen championship dari Moto3 ya, pasca balapan di Jerman jelang summer break udah pasti kan, karena kita akan ketemu lagi nanti di bulan Agustus gitu kan, di bulan Agustus summer breaknya cukup lama gitu ya. Ini Maximo Kiles menjadi juara tengah musim ya dengan 231 poin, disusun oleh Brian Uriarte sekarang nih dengan 127 poin, jaraknya cukup jauh 104 poin. Terus habis itu ada Alvaro Carpe ya, semuanya ini bersisa
sekitar 11 balapan lagi. 11 kali 25 juga masih cukup banyak ya. Teman-teman sekalian ya, Alvaro Carpe di posisi 3, diikuti oleh Marco Morelli di posisi 4, 115 poin. Lalu di posisi 5 ada David Almanza. Terus habis itu di posisi 6 ada Veda Ega Pratama. Ya, teman-teman sekalian, ini kalau nggak salah nih Honda pertama nih ya. David Almanza saya nggak tahu udah pakai apa, cuma Marco Morelli menggunakan KTM, Carpe juga KTM, Uriarte KPM, Maximo Kiles dia menggunakan apa namanya ya KTM juga mesinnya pada dasarnya seperti itu. Luar biasa nih ada Veda Ega Pratama sampai di pertengahan musim Moto3 2026 ini memperoleh 90 poin teman-teman sekalian. Poin terakhirnya ada di Jerman dengan 8 poin. Terus habis itu disusul di posisi 7 ada Hakim Danis dengan 86 poin atau berjeda sekitar 4 poin teman-teman sekalian. Masih perjalanan masih panjang gitu ya. Masih ada 11 balapan lagi mulai dari nanti setelah summer break sampai balapan terakhir di Valencia gitu loh teman-teman sekalian. Nah, yang bisa saya lihat ya, walaupun KTM itu memiliki top speed yang artinya walaupun memang tipis ya dengan Honda yang dipakai oleh Veda Ega Pratama, cuman kuncinya tetap teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat data nih teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat data nih ya, kita akan bandingkan ya KTM ya yang dipakai sama Brian Uriarte dan juga Honda NSF 250 RW yang dipakai oleh Veda Ega Pratama. Kita bisa lihat ya di sini. Nih ya, secara umum ya lap time terbaiknya Veda dan lap time terbaiknya Brian Uriarte di setiap sektor itu sebenarnya beda-beda tipis teman-teman sekalian. Kayak misalkan ini ya, Brian Uriarte nih, ingat-ingat ya, sektor 1 paling cepat itu 19,86 detik ya. Sementara ya, Veda Ega Pratama yang finish posisi 8 itu paling cepat di di sektor pertama itu 19,862. Tipis kan? Gitu ya. Terus habis itu, teman-teman sekalian, di sektor 2, Brian Uriarte 25,37 detik. Sementara Veda Ega Pratama di sektor 2 25,445. Bedanya 0,1 detik. Uriarte lebih cepat. Gitu ya. Terus habis itu di sektor ketiga yang banyak banget tikungan ke kirinya itu Brian Uriarte itu 18,65 detik. Sementara Veda Ega Pratama itu 18,756 detik. Kalah 0,1 detik Veda Ega Pratama gitu ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi Brian Uriarte itu kenceng di sektor keempat ya dengan 21,562 detik. Sementara Veda Ega Pratama di sektor keempat 21,657 detik. Ini beda-beda tipis ya. 657 dengan 562, 0,1 detik juga sih pada dasarnya. Jadi memang secara pace tercepatnya antara Veda dengan yang menggunakan Honda, terus habis itu dibandingkan dengan Brian Uriarte yang sama-sama merupakan pembalap rookie di sini ya, yang menggunakan KTM, itu ada banyak di sektor 2, 3 dan 4 di mana Brian Uriarte itu lebih cepat 0,1 detik. Gitu ya. Artinya apa? Secara umum Honda ketika berada dalam posisi dia harus menaklukkan tikungan-tikungan cepat seperti kayak 7 tikungan cepat di Sachsenring yang benar-benar berurutan mulai dari tikungan 4 sampai tikungan 10 itu kalah sekitar 0,1 detik, mungkin ditambah 0,1 detik, jadi mungkin udah kalahnya 0,2 detik. Namun ada satu lagi teman-teman sekalian yang jadi variabelnya. Gini ya, kalau kita lihat ya, lap time-nya ini kenapa ya susah kalau ditarik. Nah, lap time-nya Brian Uriarte ya, misalkan pace-nya tercepat tuh 9,56 detik. Kita bisa lihat Brian Uriarte tuh hanya beberapa kali doang yang masuk 20 detik. Hitungan saya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lap doang dari total 23 lap dia di sektor 1 20 detik teman-teman sekalian. Oke, cuma 6 lap. Sementara Veda Ega Pratama ya di lap di 23 lapnya Veda itu 20 detikan itu di 1, 2, 3 ya
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak banget yang 20 detiknya. Artinya secara umum sektor satunya mungkin beda-beda tipis secara pace tercepatnya. Cuman Brian Uriarte jauh lebih konsisten mempertahankan pace tercepat tersebut di sepanjang 23 lap. Hanya 6 lap doang yang bisa di 20 detik. Begitu juga terjadi di sektor kedua di mana Brian Uriarte kan 23,37 25,37 dan selama 23 lap itu segituan teman-teman sekalian 25,4 25,5 25,6 kayak gitu ya. Paling gede itu 25,9 tapi nggak pernah nyampe 26 teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat Veda Ega Pratama ya di sektor kedua itu 25 juga sama sih pada dasarnya. Kita akan lihat ya. Nah, tapi Veda mulai dari lap ke berapa kalau di sini bilangnya? Kalau lap ke-15 dia udah mulai 26. 26 setelah itu 26 26 26 terus kayak gitu. Di situ udah mulai kelihatan bahwa konsistensinya balik lagi. Ya Brian Uriarte dengan KTM di sektor 2 itu jauh lebih tinggi teman-teman sekalian. Namun juga sebagai catatan konsistensi tinggi ini juga punya andil karena memang semenjak awal Brian Uriarte itu start dari posisi depan sehingga dia bisa mempertahankan nih kecepatan dia atau pace dia sebesar itu terus-terusan. Sementara Veda kan harus fight dengan pembalap di depan ada segala macam, ada distract-nya kayak gitu lah sehingga ya dia tidak bisa. Cuman pada dasarnya kayak begitu, datanya kayak gitu. Sementara balik lagi kita ya ke sektor ketiga ya, kita bisa lihat ya di sepanjang 23 lap itu kan paling kencang Brian Uriarte itu kan 18,65 detik gitu ya teman-teman sekalian. Dan ini tuh bisa dia pertahankan sampai lap ke-19. Barulah lap 20 sampai 23, 4 lap terakhir dia masuk ke 19 detikan kayak gitu. Sementara Veda ya tadi kan kalau Brian Uriarte hanya 4 lap ya. Sementara Veda itu 18 juga 14, sempet di lap ke-11 19 terus habis itu mulai dari lap 14 sampai lap 23. Waduh banyak tuh 14 sampai 23 tuh sekitar 9 10 lap. 10 lap dia sekitar 10 lap total 10 11 lap dia ada di 19 detik. Balik lagi ke sektor 4 nih teman-teman sekalian. Ya secara umum Brian Uriarte di 23 lap itu konsisten menorehkan 21,5 sampai 21,9 detik. Nggak nyampe yang namanya 22 pernah sekali nih di lap 20 doang. Nah itu dia balik lagi ke 21 detik. Sementara Veda kita lihat ya posisi 8 di sektor 4 itu 21 oke kita lihat di sini namun mulai dari lap ke-17 sampai ke bawah ya dari 17 18 19 20 21 22 23 jadi satu berapa nih 1 2 3 4 5 6 lap 22 jadi ya memang secara umum konsistensi dari pace cepatnya untuk KTM itu hampir di semua sektor itu lebih tinggi teman-teman saya ya konsistensi dari pace dari motor KTM RC4 namun balik lagi catatannya adalah konsistensi cepat dari KTM ini didukung juga dari posisi start awalnya yang sudah di depan sehingga dia bisa mempertahankan sendiri pace tersebut. Sementara balik lagi Veda butuh untuk fight dengan pembalap di depannya untuk bisa overtake dan segala macam dan ini mendistract yang pastinya pace positifnya dia. Nah, namun ya balik lagi ya teman-teman sekalian finish di posisi ke 8 ya dari start dari posisi ke dari posisi ke 13 itu tetap merupakan sebuah torehan dan juga capaian yang juga cukup positif untuk Veda Ega Pratama. Kita akan lihat ya. Kita akan libur dulu yang pasti dari summer break ini. Terus nanti setelah summer break kita akan ketemu lagi di race weekend ke-12. Mudah-mudahan Veda bisa lebih latihan lebih banyak dan bisa meningkatkan apa yang telah dia pelajari di 11 seri pertama debutnya di Moto3 tahun 2026 ini dan bisa hadir di 11 race terakhir ya paruh kedua musim 2026 Moto3 itu jauh lebih baik. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya saya udah coba untuk jabarkan ke teman-teman sekalian di mana letak kekurangan dari Veda gitu ya. Terus habis itu kalau bisa dilihat dari performanya sebenarnya kayak gimana dari motor Honda ini, top speednya kayak gimana, akselerasinya kayak gimana. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Lebih ke konsistensi race cepat
yang harus coba untuk ditingkatkan oleh Vega Pratama ke depan. Namun ini juga balik lagi sangat bergantung juga pada posisi start dia mengawali dari balapan. Ini artinya juga berhubungan juga dengan jalannya race weekend. Kenapa dia harus langsung masuk Q2 dari sesi praktis, terus habis itu di sesi kualifikasinya juga cukup bagus sehingga dia bisa start dari 3 row terdepan lah paling kayak gitu. Itu aja, no pressure sih sebenarnya buat Vega Pratama untuk seorang rookie di tahun pertama. Apa yang dia peroleh di 11 race pertama dari musim 2026 ini sudah sangat keren sekali sih kalau menurut saya sih. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.